Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Jemaah Masjid Raudhatul Jannah yang semoga dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dilanjutkan dengan kajian rutin kita. Semoga apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita pada hadis bayanu haqqil muslimi 'alal muslim, penjelasan tentang hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Kita sampai ya di hak yang keberapa, Pak? Yang ketiga ya, Pak. Sudah kita jelaskan hak yang pertama, yang kedua, sekarang kita masuk pada hak yang ketiga. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi, Pak? Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6 perkara. Yang pertama, idza laqitahu fasallim 'alaihi. Apabila kau bertemu dengannya, hendaklah kau ucapkan salam. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang olehnya, maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansah lahu. Dan apabila ia datang menemuimu untuk meminta nasihat, maka berikanlah nasihat kepadanya. Kemudian yang keempat, wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Apabila engkau mendengar dia bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakan dia dengan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Dan apabila kau mendengar kabar dia sedang sakit, jenguklah ia. Wa idza mata fattabi'hu. Dan apabila kau mendengar dia meninggal dunia, maka hendaklah engkau mengiringi jenazahnya. Maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, Nabi katakan wa idza stansahaka fansah lahu. Apabila ia datang meminta nasihat kepadamu, berikanlah nasihat kepadanya. Apa yang dimaksud dengan nasihat? Bahwasanya yang dimaksud dengan nasihat sebagaimana yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' Al-Ulum wal Hikam. Beliau menukil perkataan Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah bahwa yang dimaksud dengan nasihat adalah suatu kata yang menerangkan satu pengertian, yaitu keinginan agar
orang yang diberikan nasihat itu menjadi lebih baik. Artinya orang yang menasehati dia menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasehati. Ini ya pengertian yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal Hikam juz 1 halaman 219. Tentunya ketika kita ingin memberikan nasihat kepada orang lain, kepada saudara kita sesama muslim, kita harus perhatikan adab-adabnya, Pak. Di antara adabnya yang pertama, kita mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala sebelum kita memberikan nasihat. Yang kedua, hendaklah menasehati dengan cara yang baik. Nasihatilah ya, tidak di depan umum ya. Kita menjurus atau menuju pada satu orang di depan umum ya. Maka ini terlarang. Ini bukan nasihat. Ini merupakan celaan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan ta'ammadni binushika finfiradi. Kata beliau, nasihatilah aku secara pribadi. Wajannibni nasihata fil jama'ati. Dan jauhilah, jangan sekali-kali kau menasihati aku di depan jamaah. Fa innan nusha bainan nasi, karena sesungguhnya nasihat yang diucapkan ya kepada seorang pribadi di depan umum nau'un minat taubihi la arda istima'ahu. Itu merupakan satu macam celaan buat diriku dan aku enggak ridho untuk mendengarnya. Wa in khalaftani wa asauta qawli, ya, wa asaita qawli. Jika engkau menyelisihi ya diriku dan engkau tidak menuruti perkataanku ini ya, maka apa? Fala tajza' idza lam tu'ta ta'atan. Maka jangan bersedih jika nasihatmu enggak diterima. Ya. Jadi ketika seorang menasehati, hendaklah dia perhatikan ya adab-adabnya. Ternyata bukan nasihatnya yang salah, ya, bukan nasihatnya yang enggak baik, tapi caranya yang kurang pas. Ya, nasihatnya bagus, tapi kita perhatiin nih caranya. Ya, ajak makan, ya Pak. Pas lagi boncengan, ya Pak. Ya, itu semua akan lebih mudah untuk diterima oleh orang yang menerima atau mendengarkan nasihat kita. Ya. Nabi mengatakan wa idzastansahaka fansahlahu. Jika saudaramu meminta nasihat, maka nasihatilah. Ya, meminta arahan, meminta petunjuk, maka nasihatilah ia. Apakah itu ya arahan ya terkait kehidupan akhirat nanti ataukah kehidupan dunia? Ya, semampu kita berikan nasihat. Kalau nggak mampu, maaf, ana belum tahu tentang ilmunya. Ya, itu lebih baik daripada kita ya menurut ana sih begini, ya. Ya kali begitu dah. Kalau nggak salah begitu dah. Ya. Kita maksain jadinya, Pak. Ya. Memberikan nasihat mesti dengan sesuatu yang sudah kita fahami betul, baru kita memberikan nasihat. Ya. Tentang akhirat misalnya, ada seorang bertanya, gimana sih maksudnya zakat fitrah itu apa sih? Ya. Kapan sih dikeluarkan misalnya? Ya. Sebelum sholat id apa sesudah sholat id? Ya kan? Ya. Oh, sebelum sholat id. Ya. Kalau sesudah sholat id, maka itu dianggap sedekah biasa. Kita nasihati, Pak. Tahu ya, anak takut salah misalnya. Kalau emang benar, ya, dia enggak punya ilmu, itu lebih baik. Wallahu a'lam. Tapi kalau emang dia tahu, ya, dia tahu ilmunya, ya, apalagi dia sudah mencatat, ya, sudah mengerti, jangan sampai kita membiarkan dia tidak tahu. Artinya, aduh, ana sibuk nih.
ya, aduh nggak sempet nih, padahal sempet Pak. Aduh nggak bisa, entar aja, padahal ada waktu, ya, seperti itu. Kemudian juga kalau ada seorang minta nasihat misalnya tentang, ya, nanya tentang orang ini, misalnya kita diajak, ya, bisnis nih Pak. Sebelum kita ya mengiyakan, ya, kita tanya dulu sama teman dekatnya, itu fulan, ya, kalau bisnis jujur apa enggak, ya. Nah, kita yang sebagai teman dekatnya, ya, mesti memberikan, ya, info tentang orang tersebut sejujur-jujurnya. Oh, dia, ya, kalau muamalah itu kalau ngutang, ya Pak, ditagih apa? Melas. Minjemnya melas, bayarnya malas, gitu, ya kan? Hati-hati kalau mau malas sama dia. Nah, itu harus disampaikan tuh, ya. Hati-hati kalau mau malas sama beliau nggak jujur. Tapi kalau emang orangnya jujur, masya Allah itu jujur, itu baik, insya Allah baik. Sampai saat ini Ana selalu mendapatkan kebaikan darinya. Kita harus sampaikan Pak, ya. Kemudian juga kalau misalkan, ya, ini terkait dunia nih Pak, kalau ada orang yang mau ngelamar anak kita, kita tanya teman dekatnya, ya, itu orang gimana, kemarin datang mau ngelamar putri anak, antum kan dekat, coba antum jelasin, ya, jelasin, ya, beliau masya Allah sholat 5 waktunya rajin, kemudian jujur lisannya, ya, cuman sayang, ya, kalau tidur ngoroknya kencang banget, nah misalkan, ya, nah itu harus disampaikan, ya, nanti ditimbang tuh Pak, ya, waduh ngoroknya kencang banget itu, ya, ditimbang mana baiknya berapa sekian, keburukannya sekian, nah itu disampaikan semua, dan itu bukan termasuk apa pagi ghibah, ya, bukan termasuk ghibah. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang janda bernama siapa Pak? Fatimah binti Qais, ya, yang dilamar oleh siapa? Muawiyah dan Abu Jaham. Nabi ditanya tentang dua orang ini Pak, oleh siapa? Fatimah binti Qais, ya. Kata Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, nih Pak, dijelasin sama Nabi sebaik-baik, ya. Kata Nabi apa? Amma Abu Jahmin fala yadau asahu an atiqihi. Abu Jaham itu tukang mukul. Tukang apa Pak? Mukul. Dijelasin nama Nabi, ya. Wa amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Kalau Muawiyah ganteng sih, tapi apa? Tapi nggak punya harta, miskin, ya. Lalu apa kata Nabi? Nabi kasih saran yang baik nih Pak, ya. Kata Nabi apa? Ingkihi Usamah ibn Zaidin. Nikahlah, ya, dengan siapa? Usamah bin Zaid. Fakarihtuhu. Lalu kata Fatimah, aku nggak suka sama Usamah bin Zaid. Ya, kenapa? Karena Fatimah adalah mantan budak dan maaf kulitnya hitam. Ya. Fatimah nggak suka. Summa qala ingkihi Usamah. Lalu kata Nabi, nikahi Usamah. Ya, nikahlah kepada Usamah. Ya, nikah sama Usamah. Fanakahtuhu faja'alallahu fihi khairan waghtabaqtu bihi. Akhirnya apa Pak? Fatimah binti Qais nurut sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah binti Qais menikah bersama Usamah, ya. Dan dengan sebab pernikahan itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan yang banyak. Masya Allah ya Pak. Ya. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan yang terbaik ketika dimintai apa Pak? Nasihat. Itu yang baik. Ketika kita dimintai nasihat, kasih yang paling bagus. Ya, ada orang, Ana punya budget segini nih, kira-kira HP yang bagus buat Ana apa ya? Wah kebetulan nih dalam hati dia Pak, mau jual HP nih, udah HP Ana aja. Ya, padahal banyak minusnya HP-nya. Ya,
Oh ini terbaik udah HP anak misalkan. Ya. Nah, dalam hal ini kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, man asyara ala akhihi bi amrin ya'lamu anna rusyda fi ghairihi faqad khanahu. Barang siapa yang memberikan ya petunjuk, arahan kepada satu perkara, ternyata ada yang lebih baik daripada itu. Udah beli punya anak aja, nah mau untung ya kan dalam hatinya. Beli punya anak aja bagus ini, terbaru padahal terlama, ya kan Pak? Ya, atau dia emang sales nih umpamanya ya. Ini stok baru ini, padahal stok 2 tahun lalu, ya. Seperti itu. Maka apa? Faqad khanahu kata Nabi. Dia sungguh telah mengkhianati saudaranya. Mentang-mentang nggak tahu, ya. Mentang-mentang nggak ngerti, ya. Akhirnya apa? Diarahkan kepada ya satu hal yang dia di dalamnya mendapatkan untung, ya Pak. Kalau memang ada aibnya jelaskan, jangan ditutup-tutupi, ya. Karena ketika ada penjual dan pembeli dua-duanya apa Pak? Jujur, ya. Dua-duanya menjelaskan apa? Aibnya, ya. Maka apa? Allah akan berikan keberkahan pada jual belinya, Pak. Fa in sadaqa wa bayyana ya burika lahuma fi bai'ihima kata Nabi. Seandainya keduanya jujur, ya Pak. Yang mau beli jujur, duitnya asli, ya kan Pak? Duitnya asli, nggak palsu, ya, nggak nipu dia, ya kan Pak? Oh, anak udah transfer, ya, dicek, oh iya bukti transfernya benar nih, ternyata uangnya nggak masuk, wah itu nggak jujur kan Pak? Ya, akhirnya dikirim, oh ini nih apa? Anak mau jual nih, di video callin Pak, ya, nih HP segini ini, pas dikirim kardusnya bener HP, isinya batu cuman, ya Allah, ya. Ada nih kejadian seperti ini Pak, nggak jujur nih, ya, yang beli nggak jujur, yang jual nggak jujur. Maka apa kalau nggak jujur? Muhiqat barakatu bai'ihima. Allah akan musnahkan keberkahan jual beli mereka. Walaupun untungnya banyak, nggak apa-apa, nggak berkah, yang penting untungnya gede. Jangan, ya, yang kita cari untung dikit berkah, apalagi untung banyak berkah, ya Pak. Barakallahu fikum, ya, seperti itu. Jadi ketika kita minta nasihat, berikan yang terbaik. Atau jual tanah, ya, ternyata tanah yang dijual tanah sengketa. Jual mobil, ya, bebas laka, ya, bebas laka banjir, ya, bebas kecelakaan, ternyata udah didempul semua rapih, ya, bodinya oke mulus, ternyata mesinnya bobrok, udah kena banjir. Seperti itu, nggak dijelasin sama dia, yang penting laku aja, yang penting cepat keluarnya, muternya cepat, seperti itu. Maka Allah akan ya musnahkan keberkahan apa? Jual beli di antara mereka berdua. Seandainya etika nabawi ini dipraktekkan dalam kehidupan kita, Pak, niscaya hidup ini akan tenang, jauh dari apa? Ya, penipuan, ya. Seperti itu. Kemudian adab yang berikutnya, Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, wa idza atasa fahamidallaha fashammidhu. Jika seandainya saudaramu itu bersin, ya. Bersin itu apa sih, Pak? Bersin itu lawan dari menguap. Ya, Pak. Bersin itu adalah keluarnya bakteri dari tubuh kita, ya, Pak. Dan itu kecepatannya itu sangat cepat, dari 2 lubang, ya, hidung dan mulut, ya. Dan ketika bersin orang merem, Pak, saking apa? Saking cepatnya ya udara tersebut keluar. Dan ini merupakan apa? Kata Syekh Shalih Fauzan, nikmatun minallahi azza wajal. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang bersin, maka dia akan tambah semangat. Beda kalau lagi apa, Pak? Lagi flu, lain cerita itu, ya. Ya, ketika seorang bersin, Allah keluarkan sejumlah ya debu, haba,
yaitu sesuatu yang sangat kecil di udara yang hanya terlihat oleh sinar matahari. Jadi kalau kita ngelihat matahari kadang ada debu yang beterbangan itu Pak, itu haba ya. Atau mikroba yang masuk ke dalam organ pernafasan. Ya, ketika kita mendengar saudara kita bersin, lalu dia mengucapkan apa Pak? Alhamdulillah. Dia memuji Allah. Maka kita katakan yarhamukallah. Alangkah indahnya agama kita Pak. Mendengar saudara kita yang bersin, lalu dia memuji Allah. Kenapa dia memuji Allah Pak? Karena Allah sudah memberikan nikmat kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai apa, Pak? Bersin. Ya. Maka kalau bersin jangan ditahan. Ya, Pak. Itu akan menyebabkan ya penyakit ya. Bahkan disebutkan ya, semalam saya dengar ya pemaparan Ustaz Abdullah Zain ya, hafizahullah taala, beliau menyebutkan ya bisa menyebabkan apa Pak? Patah ya, apa? Tulang ya. Hidungnya itu yang paling parah ya, seperti itu. Ya. Maka bersin ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang lagi bawa motor kecepatan tinggi tiba-tiba ngerem mendadak, apa yang terjadi Pak? Jatuh. Begitupun udara yang keluar dari apa? Dari hidung kita, dari mulut kita. Tiba-tiba, oh gengsi nih, ya, sebelah saya siapa nih? Misalkan kan. Malu atau apa? Tahan. Gitu, pelan. Ya, keluarin. Nabi kasih adabnya. Kita tahan dengan apa, Pak? Dengan baju kita atau dengan tangan kita. Keluarin. Karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Innallaha yuhibbul utas wa yakrahut tatsa'ub." Allah itu mencintai seorang yang bersin. Allah mencintai bersin dan Allah membenci menguap. Kenapa, Pak? Allah enggak suka menguap. Karena umumnya orang yang menguap itu adalah orang yang sudah ya dimasuki oleh syaitan agar dia malas dan lalai. Ya. Aduh, mager banget. Ya. Makanya ketika seorang menguap, hendaklah falyaruddahu mastata'. Hendaklah dia tahan semampu dia. Apalagi ketika sholat nih Pak, gigit geraham kita. Ya. Jangan ya, padahal sebelahnya ada orang. Ya, Pak. Kemudian dia mau ya. Seperti itu. Itu adab-adabnya. Fa idza atasa ahadukum fa hamidallaha ta'ala, apabila salah seorang di antara kalian bersin dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala, kana haqqan 'ala kulli muslimin sami'ahu ayyaqula lahu yarhamukallah. Maka hak atas muslim yang mendengarnya mendoakan dengan ucapan yarhamukallah. Apa artinya yarhamukallah, Pak? Semoga Allah merahmatimu. Ini doa buat saudara kita sesama muslim. Wa amma tatsa'ub fa innama huwa minasyaiton. Adapun menguap itu datangnya dari siapa? Syaitan. Fa idza tatsa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'. Apabila salah seorang di antara kalian itu menguap, maka tahan semampunya. Fa inna ahadakum idza tatha'aba dhahika minhu syaitanu, rawahul Bukhari. Apabila salah seorang di antara kalian itu menguap, maka syaitan menertawainya. Ini menunjukkan bahwasanya di antara sifat syaitan itu tertawa. Kepada siapa, Pak? Kepada orang yang menguap. Ya. Dan syaitan akan menguasai manusia ketika menguap, Pak. Akhirnya apa? Dia malas beribadah dan tidak semangat. Ya. Dan syaitan itu punya sifat tertawa. Ya. Kemudian adab menguap. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa
wada'a yadahu fi aw thawbahu ala fih. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala bersin, ya, adab bersin yaitu apa? Beliau meletakkan tangannya atau bajunya ala fih, di atas mulutnya. Wa khafadha. Nah, ingat nih. Beliau merendahkan apa, Pak? Suaranya. Ada orang bersin semasjid dengar semua. Ya, Pak. Pelanin suaranya, Pak. Ya, rendahkan suaranya. Ya. Orang pada kaget itu yang baca Quran, ya. Yang lagi sholat pada kaget itu, ya. Ya, syakar rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Jadi ditutup, ya, pakai baju atau pakai tangan, kemudian direndahkan apa? Suaranya. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau seandainya saudara kita nggak baca alhamdulillah, Pak, atau tidak mengucapkan alhamdulillah, kira-kira kita mengucapkan yarhamukallah atau enggak, Pak? Hah? Ya. Maka kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak yarhamukallah. Jadi ditunggu dulu, Pak. Ini bersin nih. Ya, yarhamukallah kan nih, ya kan? Kalau yarhamukallah baru apa? Alhamdulillah kan nih, maaf. Ini alhamdulillah kan nih. Kalau alhamdulillah baru apa? Yarhamukallah. Kalau enggak, diamin. Nabi begitu, Pak. Ya. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza atasa ahadukum fahamidallaha fashammituh fa illam yahmadillaha fala tushammituh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau salah seorang di antara kalian bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, baru kita ucapkan yarhamukallah. Kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak didoakan yarhamukallah. Tunggu dulu, ya. Namun yang terbaik seperti ini, Pak, ya. Ketika kita mendengar saudara kita bersin, ya, dia belum mengucapkan apa? Alhamdulillah. Maka kita, apa yang kita lakukan, Pak? Ingetin, ya, Pak, alhamdulillah, Pak, ya. Kalau, ya, dia punya kedekatan dengan kita, ya, ingetin nggak apa-apa, ya, Pak, udah alhamdulillah, Pak. Oh iya, alhamdulillah. Baru kita mengucapkan apa? Yarhamukallah, ya. Karena pernah ada dua orang, Pak, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, atasa rajulani indan Nabi. Dari Anas, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, ada dua orang di sisi Nabi bersin, Pak. Dua orang ini bersin. Fashammata ahaduhuma walam yushammitil akhar. Yang satu Nabi doain yarhamukallah, yang satu lagi enggak didoain yarhamukallah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala alladzi lam yushammithu. Ini orang yang enggak didoain sama Nabi, dia ngomong, Pak, atasa fulanun fashammatahu wa atastu falam tushammitni. Wahai Rasulullah, dia, ya, bersin, engkau doakan, sementara aku bersin, engkau tidak doakan. Ya, faqala hadza hamidallaha. Ini orang memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka lam tahmadillaha. Sedangkan engkau tidak mengucapkan alhamdulillah. Muttafaqun alaih. Ya. Jadi kalau misalkan dia mengucapkan alhamdulillah, barulah kita apa, Pak? Mendoakan dengan doa yarhamukallah. Kemudian, ya, kalau, ya, seandainya yang kita dengar ternyata orang kafir, Pak, bersin. Orang muslim bersin, orang kafir pun bersin. Ternyata dia mengucapkan apa, Pak? Alhamdulillah. Nah, ya kan, Pak? Ini orang kafir bersin mengucapkan alhamdulillah. Kita yang dengar ngapain, Pak? Hah? Bilang yarhamukallah juga nggak, Pak? Hah?
Jawabannya tidak. Karena dia orang kafir. Apa yang kita ucapkan Pak kepada dia? Yang kita ucapkan kepada dia adalah yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada engkau dan Allah memperbaiki keadaan engkau. Karena hidayah itu umum, Pak. Ya, kita boleh mendoakan untuk orang kafir agar mereka mendapatkan hidayah. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW orang Yahudi nih, Pak. Ya. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu, dari Abi Musa semoga Allah meridhoinya. Qala, ya, beliau berkata, kanal yahudu yata'atasuna inda Rasulillah. Ada orang Yahudi pura-pura bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yarjuna ayyakula lahum yarhamukallah. Dia berharap agar Nabi mendoakan rahmat buat siapa? Buat dirinya. Fayaqul, ya, maka apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan yahdikumullahu wa yuslih balakum, rahu Abu Daud wa Tirmidzi. Nabi enggak mendoakan rahmat, namun Nabi mendoakan apa, Pak? Mendoakan hidayah kepada orang kafir yang bersin. Dan Nabi mendoakan agar Allah memperbaiki keadaan mereka, ya. Jadi itu ya adab yang ya kita ucapkan tatkala kita mendengar saudara kita bersin. Nah, kalau misalkan nih Pak, kejadian lagi nih Pak, yang bersin ini lebih dari 3 kali Pak, ya dia bersin, hajim, ya, alhamdulillah, bersin lagi Pak, hajim lagi, alhamdulillah, bersin lagi Pak, hajim lagi, alhamdulillah. Yang keempat, hajim lagi Pak. Ya, dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kita yang mendengar, kalau dia sudah mengucapkan apa? Kalau dia sudah bersin lebih dari 3 kali, maka kita mendoakan al-afiyah. Kita doakan agar dia mendapatkan kesembuhan dari Allah karena sesungguhnya dia sedang kena penyakit flu. Gitu Pak. Hitungin nih Pak, berapa kali nih bersin? Ya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Pak dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza atasa ahadukum falyushammithu jalisuhu." Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka orang yang duduk di sebelahnya, ya, doakan yarhamukallah. Fa in zada ala 3, kalau ternyata dia bersinnya lebih dari berapa? 3 kali, fa huwa mazkumun, ya, maka ketahuilah dia sedang flu. Wala yushammit ba'da dzalik, ya, dan dia tidak didoakan dengan yarhamukallah, tapi doakan apa Pak? Syafakallah, ya. Seperti kata Syekh Shalih Fauzan, ya, wa fir rabi'ati tad'u lahu bisyifa li'annahu mazkum. Kalau dia bersin yang keempat, doakan dengan afiyah. Artinya doakan agar dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafakallah, Dek, ya. Doakan. Karena sesungguhnya dia kena flu. Ya. Tayyib, barakallahu fikum. Sampai sini ada yang ditanyakan, Pak? Insyaallah di pertemuan berikutnya kita bahas 2 adab yang terakhir, yaitu tatkala saudara kita sakit, ya, kita jenguk, dan terakhir yaitu tatkala saudara kita meninggal dunia, maka kita iringi jenazahnya, ya Pak. Ya, kalau lagi sholat bersin, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Cuman yang mendengar, ya, tidak mengucapkan yarhamukallah, ya. Seperti itu. Kenapa? Karena kita lagi sholat. Tidak ada apa perkataan antara makhluk dengan makhluk. Ya. Seperti itu, Pak. Wallahu a'lam. Jadi tetap mengucapkan apa? Alhamdulillah. Dia puji Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada pertanyaan lagi Pak? Jika tidak ada, kita cukupkan ya Pak. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, kita akhiri ya pertemuan kita ya pada hari ini dengan mengharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan taufik untuk senantiasa meniru atau mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ya berperilaku sehari-hari. Ketahuilah bahwasanya Nabi ini pemilik akhlak yang mulia ya. Jika kita ingin berbahagia, ikutilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.